Lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Jadi publik dong. Kenapa? Jadi publik. Ya makanya jangan nyebutin nama. Sampean mau ngapain, mau seperti apa, mau nanya apa, silahkan. Begini, saya minta tolong. Saya Hong Kong. Saya Iya. pengen proses lagi ke Hong Kong gitu. Ah, Lewat Mas Andro ini gitu. Oh. Posisinya saya di Indo. Sampean Saya sudah udah pulang dari Hong Kong 10 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dari Jember. Sampean udah sering nonton konten saya kan? Enggak, baru dikirimin teman saya. Agent Mas Andro sama teman. Oh, baru dikirimin, tapi nggak pernah Iya. nonton. Ya enggak tahu, baru juga dikirimin langsung saya hubungin. Oh, ya boleh. Cuman sekali lagi saya ngomong, kalau Hong Kong kan sampean tahu sendiri kan, baru 1 tahun kan sampean ngerti toh. Kalau dari Indonesia juga kadang-kadang kan majikan mesti dapat yang bleset gitu loh. Iya. Jadi kalau sampean mau proses, boleh dikirimkan KTP Hong Kongnya sama KTP Indonesianya. Saya jujur, beda. Ya nggak apa-apa, ya silahkan dikirimkan. Makanya kenapa saya minta dikirimkan biar kita tahu permasalahannya sampai di mana. Kan gitu. Halo? Paspor masih hidup? Iya. Paspor masih hidup. Ah. Keluar dari Hong Kong masih baru, kurang lebih sebulanan baru pulang gitu. Proses memperpanjang paspor sebulanan baru pulang Indo gitu. Sampean sudah pernah finish di Hong Kong? Pernah 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Udah gitu doang. Ya saya ngalamin semua. Finish, intermediate, Break. saya jujur ya, finish, intermediate, ngebreak, notice, saya alamin semua. Walaupun saya ada interminate-nya, ada notice-nya, ya nggak sepenuhnya berarti posisi itu ada di posisi salah itu ada di saya semua. Enggak, maaf, bukan saya bela diri. Maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Nggak ada masalah. Iya. Terus singkatnya, saya sekarang pengen proses lagi. Umur saya 19, kelahiran saya ID Hong Kong 1978. KTP Indo 1974. Itu pun jujur, itu pun bukan saya sendiri yang nurunin tahun. Itu PL dulu. Masih saya awal proses ke Hong Kong 10 tahun yang lalu. Oke, tidak ada masalah. Yang penting kan nanti sampai tinggal kirim. Nanti kan saya tinggal kirim ke PT di Indonesia. Lah PT di Indonesia nanti yang akan ngurus, yang akan telepon sampean, yang akan biodata, yang akan menyampaikan. Bahkan juga nanti sampean boleh tanyakan tentang potongan. Nah, yang jelas biasanya proses kalau dengan saya kan karena X ya, ke PT-nya nanti ke PT-nya kalau nanti visa turun, biasanya gitu. Visa mau turun udah di aba-aba kurang 1 minggu gitu. Berarti nunggu di rumah dulu, ntar kalau visa turun baru dipanggil ke PT gitu. Ya, ada satu PT saya yang begitu, ada yang satu PT saya yang ibaratnya dokumennya dikirim dulu. Setelah dokumennya dikirim dulu baru ada yang dokumennya dikirim di awal, ada yang nggak perlu dikirim dokumennya. Jadi gitu. kayak gitu. Maaf kalau boleh tahu, PT-nya kedua-duanya di daerah mana ya? Ada di Jombang sama ada di Bekasi. Gitu, Jombang, Surabaya.
Jombang, Jawa Timur. Saya kan orang Jombang. Iya, maksudnya Surabaya. Jawa ya. Timur, Mbak. Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Oke. Iya, paham. Nah, kalau paham. Surabaya itu ibu kota Jawa Timur. Oke, paham. Jadi jangan kelamaan di Hongkong, nanti jadi nggak ngerti Indonesia lo ya. Bahaya ini. Maksud saya nggak jauh dari Surabaya dibanding dari Jember gitu. Ke Jombangnya. Ya Terus, kalau ke Jombang ya sekarang pakai tol cuma 45 menit dari Surabaya ke Jombang. Dari Surabaya, iya. Kalau ke Jember kan lebih jauh lagi. Ya. Makanya saya tadi berani nyebut Surabayaan gitu. Ya paham. Apa yang Mas Sandro bilang saya paham. Oh iya Mas Sandro, apa tuh namanya? Kalau umur udah hampir terbatas gitu ya, apa boleh? Gini Mbak. Apa masih ada harapan ke Hongkong? Nah gini, kalau Iya. kalau sampean berbicara harapan dengan saya, selama sampean masih ambean itu, saya masih akan menyampaikan harapan, ya. Amin, Tapi ya Allah. antara harapan dan sesuai ekspektasi, sesuai dengan keinginan sampean itu kan kadang-kadang nggak sinkron. Paham nggak? Jadi kita berharap, tapi ternyata, ya kan, PT memberikan data sampean ke agent-agent nggak ada yang minat. Otomatis kan ya berarti bukan saya yang menjadi masalah. Karena Indonesia itu proses tetap bisa, tapi majikan itu nasib. Bisa dipahami nggak? Bisa. Rezeki itu nasib. Kalau proses ya kita jalanin aja kalau sampean yakin. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Duduk di rumah ngasuh cucu kan kayak gitu tuh. Kan sekali lagi. Bismillah ya Mas Sandro ya. Loh, ya yang harus bismillah sampean, Mbak. Kalau saya ini tugasnya sekali lagi, saya nggak punya agent, saya nggak punya PT, tapi ada beberapa tadi barusan info majikan nyari. Saya ada 3 majikan. Jadi kalau setidaknya majikan itu saya punya dan kita cari anak. Makanya dari itu saya bilang ke sampean bahwasannya semua proses potongan dan apapun itu bukan mau saya, itu punyanya PT. Karena saya nggak punya PT, karena berangkat dari Indonesia harus melalui PT. Kan kayak gitu. Jadinya nanti sampean akan dihubungi oleh PT. Nah, kalau ternyata dalam beberapa hari sampean tidak dihubungi, nanti saya akan bantu follow up PT-nya untuk menghubungi sampean. Atau kalau dia merasa sampean terlalu tua ya tak suruh bilang, Pak, Bu, tolong kalau ini menurut sampean nggak layak bisa dipasarkan di Hongkong, ya sampean bilang biar anaknya nggak nunggu kayak gitu. Saya selalu pasti follow up begitu. Dan sampean harus rajin, sampean juga harus rajin menghubungi saya kalau misalnya tidak terfollow up oleh PT. Jadi nanti bisa kita sampaikan ke PT yang lain. Intinya kalau sampean masih ingin proses, ya begitulah Mbak ceritanya. Iya. Ya makasih banget atas informasinya. Ya. Terus yang untuk selanjutnya saya ngirim ID Hongkong sama ID KTP. ID Hongkong sama KTP ya, by Indonesia WA. itu doang. Cuman itu aja. Nanti kan dari situ kelihatan toh Mbak, data sampean beda apa enggak. Kalau paspor sampean masih hidup ya nggak apa-apa, difoto aja paspornya yang masih. Tanggal lahirnya yang beda Mas Sandro. Ya apapun terserah, intinya kita itu ngelihat datanya gitu loh. Sampean nggak perlu menjelaskan ke saya A, B, C, D, E, F, G. Kita udah paham. Orang-orang yang datang ke saya itu orang-orang yang bermasalah yang nggak bisa diproses sama PT yang normal. Makanya kita PT abnormal. Bisa dipahami nggak? Jadi jangan sampean ulang-ulang lagi. Kalau sampean beda ya sudah beda, kita tahu. Dan perbedaan itu bukan mau sampean, saya juga ngerti yang telepon, makanya kan sampean belum pernah nonton konten saya. Makanya silahkan ditonton konten saya juga, Sandro Jabrik, biar sampean juga paham. Walaupun sampean dapat rekomendasi dari temennya,
yang sampean anggap teman Oke. baik dan temennya sampean juga menganggap saya baik sehingga merekomendasikan ke sampean, tapi perlu diyakinkan sampean harus nonton juga sendiri beberapa konten Siap, saya gitu loh. siap. Jadi biar nantinya itu sampean nggak ibaratnya ngelihat saya itu kayak gini, karena kalau orang nggak kenal itu gimana sih Mbak, sampean kan tahu sendiri tuh. Kalau orang nggak tahu itu kan Iya, gimana sih kan, walaupun yang tahu mungkin temennya yang sering nonton konten teman sampean sehingga memberikan rekomendasi ke sampean, ya saya mengucapkan terima kasih kepada teman sampean. Tapi yang paling terpenting yang prosesnya adalah sampean. Nah, sampean yang harus tahu saya juga gitu loh. Bisa siap. dipahami kan? Nah, jadi saya nggak mau orang tahu itu hanya berdasar katanya gitu. Makanya kadang-kadang saya juga bilang sama yang kasih rekomendasi, teman saya mau begini-begini, temennya yang suruh telepon saya, Mbak, jangan sampean. Aku kadang-kadang begitu juga, karena saya nggak mau misunderstanding. Wah, gitu, atau miskomunikasi kayak gitu ceritanya. Ada lagi Iya. yang kira-kira mau sampean tanyakan kepada saya? Kalau masalah dokumen persyaratan itu, maaf, maaf Mas, ini kan untuk selanjutnya yang saya maksud. Mm-mm. Kalau dokumen yang harus saya persiapkan itu apa aja, Mas? Nah, KTP, akte, ijazah atau buku nikah lah, paling biasa ya itu aja sih. Hmm, maaf, kalau boleh nanya lagi, Loh, nanya. BPJS itu Ya, apa perlu? kalau Perlu boleh, kalau sampean punya BPJS jauh lebih bagus, dan SKCK saya lupa. SKCK. Oh, itu surat keterangan catatan kepolisian ya? Iya, itu kan peraturan baru apa namanya imigrasi Hongkong. Oke, Ah, oke. ah. Dan itu pun mungkin kemungkinannya nanti kalau PT saya yang lama, PT saya yang nunggu visa dulu, itu boleh dipersiapkan aja jadinya. Jadi Disiapkan, ah. disiapkan itu lebih baik, maksudnya begitu. Iya, terus ini yang saya Oke. sampaikan di depan ya, yang saya sampaikan di depan kepada sampean, yang saya sampaikan ya. Iya, Nanti PT kan iya, pasti akan ngurusin data sampean untuk iya. ibaratnya ke Hongkong dengan itu. Terus kalau sampean meminta datanya lagi, yang dikasihkan sama sampean data yang sekarang yang sampean pegang, yang memang berbeda. Paham nggak? Iya, Jadi nanti sampean kan diurus tuh. Tapi data iya, sama sampean PT. yang sampean gunakan untuk jaminan itu kan data yang berbeda. Iya. Yang data sampean pribadi yang sampean nanti bawa itu yang nanti dikembalikan. Bisa dipahami nggak? Maaf Mas, saya kurang jelas. Maaf Mas, boleh diulang? Jadi kan nanti gini nih prosesnya. Iya. Iya, Sampean berproses kan dengan data sampean yang Iya. tidak sama itu kan. Nah, iya, kita PT ya menata sendiri, dan bagaimana yang penting sampean bisa lewat ujian-ujian tadi gitu. iya, Nah, terus kemudian visa turun, ya kan. Nanti Iya. kan bisa jadi PT ngomong ini kita samain. Ya pokoknya kita atur caranya supaya bisa, kan kayak gitu tuh. iya, Nah, ketika bisa itu otomatis kan kita menggunakan data yang setidaknya kita nggak ngerti PT seperti apa. Nah, data ketika sampean sudah selesai potongan, yang dikembalikan data yang sampean bawa dari rumah, bukan data yang sama. Paham nggak? gitu. Data sampean yang sampean bawa dari rumah itulah yang akan dikembalikan. Jadi tetap Data aslinya itu. ya aslinya sampean yang tetap Iya. dikembalikan. Bisa dipahami? Itu bisa. Dokumen yang asli itu setelah dikembalikan ke kita setelah potongan. Oh, saya pikir setelah kita mendapatkan majikan baru dokumen dikembalikan. Enggak ya? Bisa. Oh, nah di situ yang bikin saya sanksi. Oh, jadi setelah potongan baru dikembalikan. Dikembalikannya berarti pas Dikirim. posisi kita ada di Hongkong dong. Dikirim ke alamat sampean. Kan pasti ada sampean punya alamat itu. Di kontrak kan selalu ada. Alamat yang di Indo maksudnya. Iya, betul. Oh, gitu. Oh, jadi perbedaannya kalau dulu kita dapat majikan, selama kita di PT kita dapat majikan, baru
penerbangan baru dokumen itu dikembalikan kepada kita, dokumen asli. Nggak, dokumen asli Walaupun dikembalikan setelah sampai 6 bulan bayar potongan. Oh, bedanya di situ. Ya udah, ya. Bukan Oh, beda. itu dijadikan jaminan. Iya. Jaminan ya Mas ya. Oh, gitu ya. Tapi enggak dikirimnya ke Hong Kong enggak ya Mas ya? Takutnya jadi masalah di Hong Kong. Enggak. Ya, Itu ya, kan ya. itu kan Ya, urusannya sekarang paham. itu kan urusannya PT sih sebenarnya. PT di Indonesia, ya. Karena ya, saya nggak punya sekarang- PT, tapi saya menjelaskan begitu. Ya, ya. Kalau dijelaskan di depan kan enak. Jadi ini kata-kata saya juga bisa juga meleset karena bisa jadi kebijakan orang PT kan berubah dan tidak menginformasikan ke saya. Bisa dipahami nggak? Loh, kalau bisa. Kalau misalnya maaf sebelumnya, kalau misalnya tidak merespon, saya kembali menghubungi Mas Saya? Sandro gitu ya. Iya. Mas Sandro. Iya. Makanya nanti Ya. setelah data sampean tak kirim ke mereka, sampean tak kasih nomor yang dihubungi juga. Jadi biar kalau gitu. sampean nggak ditelepon-telepon, sampean sudah ada nomor Iya. yang mau sampean hubungi mereka, tapi kalau tetap nggak direspon, ya sampean tinggal WA saya. Oh iya. Ya. Tapi kalau seandainya saya nggak direspon, ya mudah-mudahan direspon ya Mas ya, biar lancar ya, doa kita kan biar lancar semuanya. Kalau misalnya tidak direspon sama yang saya hubungi, ya saya hubungi Mas Sandro. Tapi saya minta tolong juga Mas Sandro respon kalau ada telepon dari saya gitu ya. Nah sekarang sampean WA aja saya telepon kan? Iya. WA apa telepon Iya, sampean? iya. Tak telepon kan? Telepon. Ya WA, telepon. Nah, nggak usah sampean ulangi lagi pernyataan sampean, wong sampean WA aja sama saya tak telepon. Iya, maaf Mas, maksud saya kan saking saya pengennya Mas cepet Loh, berangkat, cepet proses. Nggak gini loh Mbak, maksud saya Iya, paham Mas. kalau sampean nggak tak respon 2 hari 3 hari sampean ngomong begitu boleh. Tapi kalau sampean baru WA aja saya langsung telepon, artinya kan saya punya waktu agak sedikit longgar hari ini, makanya Iya. sampean WA langsung tak telepon. Jadi Iya. gini loh, nggak iya. perlu kancong gitu loh Mbak. Rezeki itu sudah ada Iya. takaran. Jalan menuju Iya, rezeki paham. itu juga sudah sampean lewati dengan cara menelpon A, menelpon B, usaha A, usaha B. Kan itu sudah sampean lalui gitu loh. Yang penting kita Iya. positif aja, dan nanti Iya. PT bagaimana dan seperti apa sampean coba ikuti gitu loh, ya kan? Iya, iya. Jadi nggak perlu Iya. bagaimana, dan makanya tonton konten saya. Biar Iya, sampean iya, Mas. biar sampean itu benar-benar tahu saya dalam menyampaikan sesuatu, saya modelnya kayak apa, manusianya seperti apa. Dengan nonton konten aja kan tahu, karena nggak mungkin saya ngomong sama sampean setiap hari kan. Iya. Nah, Iya. jadi seperti itu, biar juga semuanya komplit dan jelas. Makanya ditonton kontennya. Kalau memberikan manfaat ya syukur, kalau kurang baik ya ambil yang baik, ya kan. Kalau nggak sesuai ya boleh dikritik, dikasih masukan. Oh enak tuh sama saya. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi wong anak yang nggak proses aja kita urusin, kalau punya masalah apalagi yang mau berproses dengan saya, kan gitu aja sih. So simple. Dan saya ada di Hong Kong. Sudahnya, makasih. Nah, saya ada di Iya. Hong Kong. Saya bukan di Indonesia ya. Mudah-mudahan Mas, kalau boleh tahu kontennya ngetik gimana itu? Sandro Jabrik Sandro Jabrik Hong atau Kong gitu ya? wong ganteng sak dunyo. Sandro Jabrik aja. Sandro Jabrik Ya atau jelas ganteng orang cowok. wong ganteng sak dunyo gitu akan keluar muka saya. Muka paling ganteng. Ya Ya. udah, kurang lebihnya makasih banget ya Mas ya. Oke, siap. Makasih banyak, Siap, ada salah kata, salah omongan, maaf lahir batin. Siap. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, proses dari Indonesia, mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya nggak punya PT, saya juga nggak punya agent, jadi saya hanya membantu. Selanjutnya tinggal teman-teman bernegosiasi, tapi ya saya berusaha untuk memastikan kalian baik-baik saja di PT yang benar dan di agent yang benar. Itu aja sih ya. Sekali lagi doakan mudah-mudahan
saya masih tetap bisa membantu teman-teman semuanya. Itu saja sih dari saya. Tidak ada gading yang tak patah. Pokoknya omongan saya, apa yang saya lakukan itu masih bisa didebat, masih juga bisa salah, masih juga keliru. Makanya saya mungkin sebelumnya bila ada sesuatu yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.